Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akik Jainul Haq. NPM saya 04403321370043. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan sebagai penyelesaian dari tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung aja kita bahas tentang Ma'rifatul Insan. Ini ma'rifat berarti artinya kita mengenal. Ma'rifat itu artinya mengenal. Insan itu dalam bahasa Arab artinya manusia. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri lah. Jadi ma'rifatul insan itu kurang lebih ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Di ma'rifatul insan ini dibagi menjadi pertama, asal penciptaan manusianya. Ada dua, yaitu dari tanah dan ruh. Nah, kurang lebih kita itu terdiri dari asal penciptaan tanah dan ruh gitu. Jadi di dalam diri kita itu dulu pas zaman Nabi Adam itu diciptakan dari tanah dan ditiupkan ruh seperti itu. Untuk unsurnya sendiri, yang kedua ada unsur manusia, unsur penciptaan manusia. Nah, unsur-unsurnya, unsur dasarnya itu manusia terdiri dari unsur bumi dan unsur langit. Maksudnya unsur bumi itu kita diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langitnya itu yaitu kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk fungsinya sendiri, unsur-unsurnya dibagi menjadi tiga. Ini unsur-unsur manusia berdasarkan fungsinya. Yang pertama hati atau qalb. Yang kedua akal, yang ketiga jasad. Nah, ini unsur manusia berdasarkan fungsinya. Fungsinya hati buat apa? Yaitu buat menggerakkan kita gitu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang hatinya bersih, maka baguslah semua perbuatannya, dan sebaliknya gitu. Akal, jasad. Nah, jasad itu ya tubuh kita gitu. Itu unsur manusia. Dan juga yang ketiga, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amanah sebagai manusia. Amanahnya apa aja? Pertama, amanah untuk ibadah. Ini diitukan dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu. Amanah itu apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan jika tidak kita kerjakan, maka kita termasuk orang-orang yang khianat atau tidak amanah. Yang kedua, amanah diberikan. Amanah itu ibarat kepercayaan lah. Amanah al-khilafah atau pemimpin. Ini dalam Quran surat 2 ayat 30. Yang mana kata Allah berkata kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah, pemimpin. Khilafah lah, pengurus bumi itu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti kan artinya amanah itu kita dipercaya oleh Allah sebagai pemegang pundak kepemimpinan lah. Jadi amanah itu kepercayaan. Yang mana kalau tidak kita kerjakan, kita akan termasuk orang-orang yang khianat. Oke, lanjut. Yang keempat, ada balasannya. Maksudnya apa? Balasan ini dari amanah tadi. Apabila kita menjalankannya dengan baik, apabila kita menjalankannya karena Allah dan benar-benar kita jalankan, maka balasannya surga, balasannya ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila tidak kita kerjakan atau kita mengkhianati amanah tersebut, mengkhianati kepercayaan yang telah Allah berikan, maka balasannya pasti neraka atau ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sih yang balasan. Tadi tentang unsur dasar manusia dan amanah-amanah serta balasan yang diberikan kepada manusia. Yang kedua, dalam mengenali diri kita sebagai manusia, ada yang namanya toqatul insan atau disebut potensi manusia.
Dan menurut saya, potensi itu sendiri adalah sesuatu yang membuat kita memiliki arti di mata orang lain, sesuatu yang dapat dikembangkan seperti bakat dan lainnya. Potensi manusia di dalam Al-Quran banyak diterangkan ada 3 potensi utama. Nah, 3 potensi utama manusia sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 23. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang pertama, dan telah aku jadikan untuk kamu pendengaran. Yang kedua, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Jadi potensi utama manusia itu terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang dapat kita gunakan untuk mempelajari segala hal yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Contoh pendengaran, banyak kita saksikan cerita-cerita tentang bagaimana seorang bayi yang didengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan, ketika dia melahirkan, bahkan ketika dia 2 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salah satu potensi yang telah Allah berikan kepada kita itu yaitu pendengaran. Pendengaran adalah salah satu dari pintu masuknya informasi ke dalam diri kita. Yang kedua, penglihatan. Untuk kita melihat segala kekuasaan-kekuasaan Allah. Potensi penglihatan ini sebaiknya kita gunakan untuk melihat sesuatunya yang pantas kita dilihat, seperti membaca buku, memahami tentang alam semesta, mempelajari kenapa kok kita bisa bernapas gitu, atau enggak kenapa katak bisa bernapas di air atau enggak di darat, dan sebagainya. Untuk melihat sesuatu yang dengan penglihatan itu dikirim informasinya ke otak dan kita pikirkan. Nah, yang ketiga, hati. Hati itu untuk meyakini apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Itu potensi hati. Karena apa? Kita bergerak sesuai keyakinan. Jadi potensi hati itu sangat besar lah. Di saat kita yakin terhadap sesuatu dan keyakinan itu pasti bersumber dari hati, maka kita akan melakukan sesuatu tersebut. Kenapa di akhir ayatnya kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur, ya begitu. Karena banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan ini semua atau lalai dari semua potensi ini semua. Yang seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, seperti potensi hati, bagaimana kita meyakini bahwa Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, bahwa setiap ajaran-ajaran Allah itu benarlah, dapat membawa kita kepada keridhoannya. Itu tentang potensi manusia. Gampang menghafalinnya ya, memahaminya, yang penting kita punya telinga, mata, dan hati, itu aja. Terakhir ada yang namanya nafsul amarah, nafsul insan. Jiwa manusia, nafsu. Nafsu itu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Ibarat keinginan lah. Dan nafsu ini terbagi menjadi 3. Ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul amarah. Nafsul mutmainnah yaitu nafsu yang disinari cahaya. Jadi nafsu ini dapat menciptakan ketenangan bagi seseorang. Intinya nafsul mutmainnah itu nafsu atau keinginan dari dalam diri seseorang yang keinginannya itu lebih banyak kepada kebaikan. Yang kedua, nafsu lawamah, keinginan dari dalam diri seseorang yang tengah-tengah lah, kebaikan dan keburukannya itu saling tarik-menarik sehingga pada akhirnya menimbulkan penyesalan bagi orang tersebut. Dan yang terakhir ada nafsul amarah, yang mana nafsu ini dikendarai oleh syahwat atau nafsu atau keinginan untuk berbuat kejahatan. Jadi intinya nafsul mutmainnah, nafsu yang mendorong kita agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Akhirnya itu menghasilkan ketenangan jiwa bagi orang yang memiliki. Nafsu lawamah sendiri, si dirinya itu bergejolak antara melakukan kebaikan enggak, melakukan keburukan enggak. Artinya ada daya tarik menarik, sehingga di saat mengambil satu pilihan selalu menimbulkan penyesalan di akhirnya. Dan nafsul amarah itu udah jelas namanya, nafsul amarah, keinginan. Amarah itu syahwat ya, konotasinya dengan syahwat, segala sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat keburukan. Dan ini nafsu amarah ini yang namanya keburukan pasti
bukan penyesalan lagi lah kayak gitu. Ya mungkin itu dari saya. Apabila adalah salah kata mohon dimaafkan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Ini bukan menceramahi atau menggurui, hanya mengerjakan tugas PAI. Ya sekedar sharing lah apa yang saya tulis di buku rangkuman ini dari materi-materi yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.